Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sedul Sifat Takila, NIM akhir 007 dari Prodi Teknik Biomedis Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga, Angkatan 2020. Video ini ditujukan untuk memaparkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada sebagai ujian tengah semester atau UTS mata kuliah modalitas Citra Medis kelas T1 yang diampu oleh Bapak Dr. Insinyur Sugianto Sulistiono, MSI. Sebelum kita memulai pembahasan inti dari video ini, tadi saya sempat menyebutkan dan memperkenalkan diri saya sebagai mahasiswa Universitas Airlangga. Nah, namun ada kemungkinan viewers di sini belum tahu banyak nih tentang Universitas Airlangga atau UNAIR. Nah, Universitas Airlangga ini merupakan perguruan tinggi negeri yang terletak di Timur Jawa Dwipa atau lebih tepatnya Surabaya, Jawa Timur. UNAIR ini memiliki 3 kampus, yaitu kampus A di daerah Dharma Husada, kampus B di daerah Dharma Wangsa, dan kampus C di daerah Mer. Namun ternyata tidak hanya di Surabaya, UNAIR ini memiliki kampus di Gresik, di Lamongan, dan juga Banyuwangi yang biasa disebut Sikia. Nah, mungkin untuk tahu lebih jelasnya, bisa disimak pada video berikut. Universitas Airlangga bersama dengan perguruan tinggi terbaik di Indonesia berkembang dan bertumbuh bersama untuk menciptakan iklim akademis yang positif. Sesuai dengan visi dari Universitas Airlangga untuk menjadi universitas yang mandiri, inovatif, dan terkemuka baik di tingkat nasional maupun internasional sebagai salah satu universitas terbaik di Indonesia, Universitas Airlangga memiliki tanggung jawab untuk berperan lebih dalam pengembangan global. Tanggung jawab ini ditunjukkan dengan usaha untuk mengembangkan kualitas pendidikan menuju ke standar global, untuk meningkatkan performa dari penelitian dan inovasi, dan tentunya dengan melakukan pengabdian masyarakat. Semua usaha tersebut tentu berlandaskan pada moto Universitas Airlangga, Excellence with Morality. Moto yang berperan sebagai fondasi dari berbagai elemen dalam akademis Universitas Airlangga untuk mencapai peradaban yang adil dan beradab. Fakultas Kedokteran telah memberikan kontribusi signifikan kepada negara Indonesia, menghasilkan dokter-dokter yang reliable sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Fakultas Kedokteran Gigi aktif berkolaborasi dengan banyak partner dan universitas di dunia sebagai bentuk kontribusinya dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Memiliki visi sebagai fakultas hukum terdepan di Asia yang independen, inovatif, adaptif, dan menjadi pioner dalam pendidikan hukum untuk menghasilkan lulusan yang profesional dan berdasar pada excellence with morality. Fakultas Ekonomi dan Bisnis menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dengan fasilitas yang kondusif dan lingkungan belajar bertaraf internasional. Fakultas Farmasi adalah salah satu pelopor dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang teknologi farmasi dan farmasi klinis. Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga diarahkan dapat memberikan pendidikan untuk mencapai kualifikasi umum dalam profesi di bidang kedokteran hewan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik memiliki visi sebagai fakultas yang berkualitas dan terkemuka berdasarkan semangat pluralisme, kemanusiaan, demokrasi, keadilan, kesejahteraan bersama, dan moralitas agama. Fakultas Sains dan Teknologi memiliki tujuan untuk menghasilkan lulusan dengan kemampuan tingkat lanjut serta dapat memecahkan masalah dalam pembangunan berdasarkan prinsip dan konsep ilmu pengetahuan dan teknologi.
Fakultas Kesehatan Masyarakat bertujuan menghasilkan lulusan yang proaktif, inovatif, dan profesional, dapat melakukan penelitian yang mendukung kemajuan ilmu kesehatan dalam bentuk pengabdian masyarakat. Fakultas Psikologi memiliki peran dan tanggung jawab untuk menghasilkan para profesional di bidang psikologi. Ide-ide akademis dalam Fakultas Psikologi juga telah memberikan kontribusinya bagi pengembangan masyarakat yang sejalan dengan Tridharma Perguruan Tinggi. Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga memiliki tujuan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas yang mampu mengembangkan ilmu humaniora dan seni yang berdaya saing tinggi baik di tingkat nasional dan internasional berdasarkan moral agama. Fakultas Keperawatan memiliki visi menjadi pusat pendidikan dan pengembangan ilmu keperawatan tingkat nasional dan internasional. Fakultas Perikanan dan Kelautan bertujuan untuk meningkatkan kualitas lulusan sehingga dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang perikanan kelautan. Fakultas Vokasi mengembangkan pendidikan vokasi serta melakukan penelitian terapan yang inovatif berbasis nasionalis dan moralitas agama. Pada tahun 2020, Universitas Airlangga membuka 5 program studi baru di bawah Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin. Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga membuka studi lanjutan untuk jenjang magister dan doktoral sebagai bentuk menjawab permasalahan yang timbul di masyarakat. Program studi di luar kampus utama atau PSDKU Banyuwangi merupakan hasil kerjasama berkelanjutan sebagai penggerak potensi daerah yang lebih baik berdasarkan moral agama. Universitas Airlangga kian memperkokoh diri menjadi bagian terdepan dalam menyiapkan sumber daya manusia handal didukung para profesor, doktor, dan pengajar teruji serta fasilitas modern. Universitas Airlangga terus memberikan layanan pendidikan terbaiknya. Selamat bergabung di Universitas Airlangga, universitas dengan reputasi yang telah teruji. Baik, itu tadi video profil dari Universitas Airlangga atau UNAIR. Nah, semoga viewers semua di sini mendapatkan informasi-informasi tambahan mengenai Universitas Airlangga. Selanjutnya, mari kita mengkerucutkan pembahasan. Dari tadi kita bahas Universitas Airlangga, terus ada Fakultas Sains Teknologi, ada Teknik Biomedis, dan sekarang ke mata kuliah modalitas Citra Medis. Nah, di sini sudah ada beberapa soal dan pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama mengenai transformasi radon. Jelaskan dan jangan jelas konsepnya itu seperti apa gitu. Transformasi radon. Jadi seperti kita tahu, misalnya kayak CT scan, MRI, dan lain-lainnya, yaitu alat pencitraan yang rumit-rumit. Nah, itu data yang didapat tuh hanya sekedar proyeksi saja. Nah, jadi karena citra citra penampang suatu objek 3D itu harus direkonstruksi dari proyeksi-proyeksinya, maka diperlukan suatu transformasi. Nah, di dalam alat yang rumit itu ada sumber sinar dan juga ada detektor penangkap sinar. Sinar-sinar ini nanti akan saling tumpang tindih di setiap garis sinarnya, maka arah sinarnya itu harus diubah dengan cara scanning. Nah, di sini hasil pencitraan yang berupa citra proyeksi 2 dimensi itu nanti akan didapatkan dengan sistem koordinat. Lalu dilakukan transformasi untuk mentransformasi ke sistem Cartesius X dan Y. Nah, untuk menggunakan apa? Jadi transformasinya inilah yang disebut dengan transformasi radon untuk mempresentasikan suatu citra menjadi kumpulan proyeksi-proyeksi dari berbagai sudut.
Nah, transformasi ini merupakan transformasi secara matematis yang mengambil fungsi f dan didefinisikan pada bidang menjadi fungsi f yang didefinisikan pada ruang dan garis pada bidang. Nah, nilai dari garis tersebut sama dengan integral garis dari fungsi di atas garis tersebut. Transformasi radon ini secara luas berlaku untuk tomografi atau pembuatan gambar dari data proyeksi yang terkait dengan pemindaian penampang suatu objek. Jadi intinya itu transformasi radon itu sistem transformasi secara digital atau dengan komputer untuk meratakan resolusi per pixel pada sistem koordinat XY. Jadi mengubah dari pencitraan itu menjadi suatu koordinat XY atau kartesius. Oke, itu tadi tentang transformasi radon. Nah, selanjutnya kira-kira proses CT scan untuk setiap perkembangan generasi itu apa? Jadi kan tadi sudah saya sebutkan bahwa contoh dari pencitraan itu adalah CT scan. Nah, kemudian CT scan ini memiliki perkembangan tentunya. Jadi ada beberapa generasi yang sudah dikembangkan dari zaman ke zaman. Pada generasi pertama itu menggunakan prinsip tabung. Jadi ada tabung menggunakan translasi dan juga rotasi. Jadi dia bergeser dan juga berotasi. Nah, ini tuh menggunakan satu detektor untuk menghasilkan scanning kira-kira sekitar 135 hingga 300 detik. Dan juga pada generasi pertama ini lingkup yang dapat di-scan itu hanya pada bagian kepala. Jadi generasi pertama ini sering juga disebut dengan CT scan atau maaf disebut juga CT head scanner. Jadi CT scan yang hanya melakukan scanning pada kepala. Jadi hanya terbatas di bagian kepala. Itu tadi generasi pertama. Selanjutnya pada generasi kedua juga masih sama menggunakan prinsip translasi dan juga rotasi, namun yang berbeda eh, tadinya kan hanya ada satu detektor. Nah, di sini itu detektornya itu menggunakan yang berseris, jadi ada bagian-bagiannya, sehingga nanti sensitivitasnya itu terhadap bekas radiasi X-ray itu lebih tinggi dibandingkan dengan CT scan generasi pertama. Oleh sebab itu, waktu yang dibutuhkan untuk melakukan scanning juga lebih cepat, sekitar 5 sampai 150 detik. Jadi setiap satu scanningnya dibutuhkan sekitar waktu 5 sampai 150 detik. Nah, itu tadi generasi pertama dan generasi kedua. Lanjut lagi ke generasi ketiga, di mana prinsip yang digunakan sudah berbeda jika generasi pertama dan generasi kedua tadi menggunakan prinsip translasi dan rotasi. Pada prinsip kedua ini hanya menggunakan prinsip rotasi, prinsip perputaran, di mana bentuk detektornya itu hanya setengah lingkaran. Nah, nanti itu menggunakan prinsip rotasi dan waktu yang dilakukan untuk melakukan scanning itu lebih cepat dibandingkan generasi pertama dan generasi kedua, yaitu sekitar 0,4 hingga 10 detik saja untuk melakukan satu kali scanning. Selanjutnya, pada CT scan generasi keempat mengalami perkembangan juga, tepatnya di bagian detektornya. Jika pada bagian ketiga tadi berbentuk setengah lingkaran, pada generasi keempat ini sudah berbentuk cincin, makanya atau disebut juga ring ya. Nah, jadi nanti cincin ini akan berputar 360 derajat dan detektornya itu diam. Jadi detektor dan yang berputar itu adalah eh, detektor, ada dua detektor, jadi nanti ada satu, yang pertama detektornya itu diam yang cincin, lalu tabungnya itu, tabung tempat yang mau di scan itu nanti akan berputar 360 derajat. Nah, otomatis dia akan menjadi lebih cepat dalam proses scanningnya, sekitar 1 hingga mungkin sampai 5 detik untuk setiap satu kali scanningnya. Selanjutnya yaitu generasi kelima, yang kelima ini lumayan berbeda dibandingkan generasi 1, 2, 3, dan juga 4. Di mana generasi kelima ini tidak menggunakan peran X-ray. Jadi tadi 4 generasi yang awal, generasi 1,
2, 3, dan 4 masih memanfaatkan X-ray. Namun pada generasi 5 ini tidak memanfaatkan X-ray lagi, namun memanfaatkan elektron gun. Jadi dia memproduksi pancaran elektron yang berkekuatan tinggi sekitar 130 kilovolt. Di sini nanti akan dipancarkan, difokuskan pada elektromagnetic coil menuju spot atau ring tungstennya. Nanti akan ada penambahan elektron pada tungsten itu dan menghasilkan energi sinar X. Jadi sinar X-nya nggak langsung mentahan, tapi dia dari penambahan elektron pada tungstennya gitu. Nah, sinar X-nya itu nanti akan membentuk suatu pancaran yang mengenai objek dan hasilnya itu atenuasi akan mengenai solid state detector. Nah, dari sini itu makanya bisa dilakukan scanning. Nah, prosesnya itu prinsipnya sama seperti kerja CT scan yang lainnya, namun hanya pada pembangkitnya atau energi yang digunakan tidak menggunakan pembangkit sinar X, namun menggunakan elektron gun. Selanjutnya CT scan yang keenam, di mana ini eh, memiliki gerakan jadi tabungnya itu membentuk suatu pola spiral. Jadi nanti akan bentuk spiral. Jadi nanti ada meja bergerak itu eh, yang bergerak, meja bergerak, dan sedangkan tabung sinar X itu berputar. Jadi bentuknya spiral seperti itu. Ini tidak jauh berbeda juga konsepnya dengan CT scan yang sebelum-sebelumnya. Selanjutnya CT scan yang generasi ke-7 ini itu menggunakan multi array detector, di mana kolimatornya itu dibuka lebih lebar. Jadi proyeksinya bisa lebih banyak dan didapatkan irisan yang lebih tebal sehingga nantinya penggunaan sinar X-nya ini lebih efisien. Jadi nanti ada beberapa irisan itu, irisan dari citranya itu akan lebih tebal sehingga sinar X yang digunakan akan lebih efisien, bisa dikatakan lebih efisien gitu. Selanjutnya generasi terakhir yaitu generasi ke-8. Yaitu adalah dual source CT atau DSCT, di mana tadi dual source berarti dia ada dua tabung sinar X dan juga dua detektor. Nah, masing-masingnya itu nanti memiliki tekanan yang berbeda, yang satu tekanan tinggi dan satunya lebih rendah, kira-kira 140 kilovolt dan juga sekitar 70 sampai 80 kilovolt gitu. Nah, ini nantinya bisa CT scan-nya dapat menemukan jenis bahan atau zat seperti itu. Jadi karena dia double search atau dual search itu punya dua detektor dan dua sinar X, dia memiliki kemampuan yang lebih detail dibandingkan CT scan yang sebelum-sebelumnya. Nah, itu tadi adalah perkembangan CT scan dari zaman ke zaman, dari beberapa generasi hingga saat ini generasi ke-8. Dan mungkin juga nanti setelah-setelahnya akan ada generasi lebih lanjut dengan memanfaatkan hal-hal yang lebih efisien. Oke, baik. Selanjutnya pertanyaan ketiga. Jadi, bagaimana radiasi itu menembus bahan dan bisa mendeteksi objek di dalamnya? Sampai penjelasan bagaimana proyeksi slice bisa dilakukan. Tadi kan sudah saya bahas tentang slice atau irisan yang dipakai dalam CT scan. Jadi sekarang membahas bagaimana radiasi itu kok bisa mendeteksi suatu objek di dalamnya. Jadi kita kembali ke pengertian radiasi dulu. Radiasi itu kan transmisi energi yang melewati ruang atau melalui ruang. Biasanya juga radiasi itu ada sumbernya, ada sumber radiasi, misalnya dari berbagai hal, dan juga radiasi itu dibagi menjadi dua, ada radiasi pengion dan juga non-pengion. Nah, radiasi pengion itu radiasi yang dapat mengionisasi atom-atom materi yang dilalui. Tadi kan radiasi itu adalah energi yang melalui ruang. Nah, pada pengion ini, yang dilalui oleh energi ini dapat terionisasi. Berbanding terbalik dengan radiasi elektromagnetik yang
maaf, radiasi non pengion atau yang tidak dapat mengionisasi. Jadi bedanya yang satu dapat mengionisasi bahan yang dilewati, sedangkan yang satunya tidak bisa mengionisasi bahan atau materi yang dilewati. Contoh dari yang pengion yaitu adalah elektromagnetik dan juga radiasi partikel. Sedangkan yang non pengion itu seperti radiasi sinar sinar infrared atau inframerah dan juga mungkin gelombang radio. Itu adalah contoh dari radiasi non-pion. Nah, jadi interaksi sinyal X dengan materi itu kan tadi sinyal X itu dapat melewati suatu materi. Tentunya nanti akan ada interaksi yang terjadi antara sinyal X yang melewati suatu materi tersebut. Yang misalnya sinyal X ditembakkan pada suatu materi. Nah, ketika sinyal X yang ditembakkan itu mempunyai energi yang lebih tinggi, maka dia mampu mengeksitasi elektron-elektron yang ada pada sasarannya atau materi yang dilewati. Ketika sinyal X menumbuk bahan tersebut dan sinyal energi itu diserap, diteruskan ataupun dihamburkan, nah pada saat itu foton atau sinyal X ini mengenai suatu materi, maka akan terjadi suatu eksitasi yang mengakibatkan penyerapan dan juga penghamburan foton. Dari sinilah energi itu dapat terbentuk juga. Nah, dari jenis interaksi tersebut ada beberapa interaksi antara sinyal X dan juga materinya. Yang pertama itu adalah hamburan elastis. Jadi elektron dalam materi itu ketika disinari dengan sinyal X nanti ada kemungkinan untuk menyerap energi dan mengakibatkan vibrasi yang frekuensinya sama dengan frekuensi dari sinyal X sehingga nanti atom itu dapat tereksitasi dan memancarkan suatu energi ke segala arah dengan frekuensi yang sama dengan foton yang datang. Nah, di sini nanti dapat terjadi atenuasi tanpa suatu absorpsi, tanpa penyerapan, sehingga nanti pada saat energi foton diserap oleh atom, maka elektron itu akan terlepas dari ikatannya. Nah, di sini itu ada kemungkinan hamburan elastis yang meningkat pada elektron dengan energi ikat tingginya. Jadi, setiap elektron itu kan punya energi ikat atau interaksi tiap elektron. Tiap elektron ketika ada sinyal X, maka di situ nanti akan ada pelepasan-pelepasan ikatan tersebut sehingga terjadi suatu hamburan seperti itu. Nah, lalu interaksi yang kedua yaitu efek fotolistrik. Nah, ini itu ketika foton diserap oleh atom sehingga nantinya elektron tadi terlepas dari ikatannya. Nah, di sini itu disebut dengan fotolistrik, di mana energi radiasi itu rendah. Biasanya terjadi pada energi radiasi yang rendah dan juga pada nomor atom yang besar. Nah, di sini itu nanti bila foton menjadi elektron dalam suatu orbit atom, nah nanti energi foton itu dapat mengeluarkan energi dari atom tersebut dan akan dibawa elektron sebagai energi kinetiknya. Jadi ketika elektronnya lepas atau tereksitasi, nanti energi kinetiknya itu adalah energi foton tersebut. Nah, ini dapat dirumuskan dari E sama dengan HF sama dengan Q plus K atau energi kinetiknya. Q tadi itu adalah energi ikat. Jadi energi totalnya itu adalah Q plus EK atau energi ikat dari elektron ditambahkan energi kinetik dari elektron tersebut. Nah, ini tuh juga ada koefisien atau konstanta dari Planck pada efek fotolistik yang bertumbukan antara foton dan elektron yang saling bertumbukan. Nah, jika elektron masih cukup besar, energinya masih cukup besar, maka elektron itu dapat menumbuk elektron yang lain sehingga terjadi pertumbukan lagi. Jadi terus-menerus seperti itu. Jadi elektron akan muncul lagi elektron bebas yang sekunder, elektron bebas sekunder. Pelepasannya itu berdasarkan fotolistrik. Jadi nanti fotolistrik akan terjadi terus-menerus seperti itu. Tadi sudah hamburan dan juga fotolistrik. Lalu yang ketiga itu adalah hamburan Compton. Tadi kan hamburan elastik, sekarang hamburan Compton. Itu tadi jika diserap, maka di sini itu lebih ke tumbukan lenting sempurna. Jadi ketika foton atau energi sinar
sinar X misalnya dilewatkan pada suatu materi, maka ketika terjadi tumbukan lenting sempurna pada suatu elektron bebas dari materi tersebut, ini nanti peristiwanya disebut dengan hamburan Compton, di mana nanti foton ini akan berinteraksi dengan elektron yang dianggap bebas. Biasanya tenaga ikatnya tuh lebih kecil dari foton yang dilewati atau energi yang terlewat itu. Nah, pada tumbukan ini tidak akan mungkin terjadi, tidak akan mungkin foton itu bakal pindah ke elektron itu semua. Jadi akan ada energi yang pindah dan ada yang tidak gitu. Dan nantinya juga energi foton itu dapat diserap sebagian untuk melepaskan dan juga menggerakkan elektron. Jadi sehingga energi foton menjadi lebih kecil dan berubah lintasannya. Jadi ketika melewati suatu materi tersebut, energinya itu akan diserap dan menjadi lebih rendah karena tadi dilakukan perserapan. Karena dia lebih rendah, maka nanti akan ada perubahan lintasan. Nah, perubahan foton ini yang mengalami perubahan lintasan ini disebutlah radiasi hamburan atau radiasi hambur. Nah, radiasi hambur ini nanti akan bergerak terus dan mengalami beberapa efek Compton yang lain sebelum akhirnya kembali lagi diserap menjadi efek fotolistrik. Jadi saling berhubungan. Nah, proses penyerapan dan penghamburan akan berpengaruh nanti juga pada pelemahan atau atenuasi dari foton tersebut. Jadi, eh, tadi seperti yang sudah dijelasin bahwa akan terjadi pelemahan atau berkurangnya energi yang dibawa oleh foton ini karena adanya kerapatan, ketebalan, dan nomor atom dari materi yang ditabrakkan itu. Jadi, interaksi sinar X dan materi akan terjadi bila sinar X yang dipancarkan itu terkena suatu objek. Sinar X terpancar itu tentunya kan punya panjang gelombang yang berbeda-beda dan rata-rata juga energinya cukup besar sehingga dan juga foton itu tidak bermuatan listrik dan merambat garis lurus ya. Jadi interaksinya itu menyebabkan fotonnya itu kehilangan energi yang dimiliki oleh foton. Jadi terjadi atenuasi atau pelemahan. Nah, tadi juga tentang proyeksi slice. Jadi, proyeksi slice itu digunakan agar citra medis itu didapatkan lebih real. Jadi, nggak langsung jadi satu, tapi per slice dibuat per potong-potong. Jadi memudahkan dokter itu untuk mendiagnosa pasien. Jadi makanya akan ada banyak slice atau dibuat beberapa bagian seperti itu untuk melakukan suatu pencitraan. Nah, untuk ukuran slice-nya itu ada yang tipis, ada yang tebal juga. Jadi bergantung pada gimana alat itu atau detail alat itu atau gimana keperluan dari pencitraan itu. Nah, semakin tipis slice atau proyeksi slice ini, maka akan menghasilkan gambar yang lebih detail. Nah, jika ketebalannya semakin tinggi, maka gambarnya akan cenderung ada artefak atau ada noise, ada gangguan dari pencitraan itu. Nah, ketika pembuatan CT scan itu yang dengan tipis itu nanti ketebalan irisan itu dapat ditentukan oleh pitch dan lebar dari kolimator. Seperti tadi, dari beberapa generasi yang tadi itu tentang CT scan ada kolimator. Nah, di sini dari kolimator ini dapat menentukan seberapa lebar slash yang mau dilakukan atau slash yang dibutuhkan untuk koleksi. Koleksi slash itu ada dua metode, yaitu metode konvensional dan juga metode spiral atau helix tabung gitu. Nah, metode yang konvensional itu dilakukan slice by slice, jadi detektornya itu mengelilingi pasien dan mengumpulkan proyeksi pasien. Sedangkan pada metode spiral yang bergerak yang bergerak itu juga detektornya, tapi di sini pasiennya juga ikut bergerak. Jadi yang bergerak nggak cuman scannernya atau scan alatnya, tapi objek atau tabungnya itu si pasien ini juga ikut bergerak. Sehingga data untuk rekonstruksi kita untuk setiap slice itu lebih dapat terinterpolasi atau nanti juga lebih jelas untuk pada setiap slice-nya. Jadi itu tentang slice dan juga mengenai interaksi foton dan juga materi dan bagaimana
eh, radiasi atau energi tersebut dapat memproyeksikan suatu materi seperti itu. Selanjutnya kita ke soal yang terakhir, itu karena NIM saya 007, maka di sini adalah soal ketujuh, yaitu mengenai perbedaan digital radiografi dan juga digital imaging. Mengenai digital radiografi dan digital imaging, jadi secara umum saja, digital radiografi itu merupakan bentuk radiografi yang menggunakan pelat pelat yang peka terhadap sinyal X untuk secara langsung dapat menangkap data. Nah, sedangkan pada digital imaging itu proses pengolahan gambar dan dimensi oleh perangkat komputer digital. Sebenarnya dari pengertiannya saja, ini sudah ada gambaran bagaimana perbedaan antara digital radiografi dan juga digital imaging. Jadi perbedaan keduanya itu terletak pada hmm, untuk apa? Jadi dan definisinya ya. Jadi radiografi itu untuk menghasilkan data, yang digital radiografi itu untuk menghasilkan suatu data, sedangkan digital imaging itu untuk memproses data tersebut. Jadi saling berhubungan di mana nanti digital radiografi itu kan suatu pelat yang peka terhadap sinar X. Jadi dia akan menangkap suatu informasi dan dijadikan suatu data. Dari data ini untuk diolah lagi, di sini dinamakan digital imaging, diolah secara digital atau secara komputer. Jadi yang satu adalah penangkapan data, yang satu adalah pemrosesan data, seperti itu. Keduanya saling berhubungan di mana di dalam digital radiografi tentunya akan ada digital imaging dan digital imaging ini termasuk dalam digital radiografi. Jadi saling berhubungan satu sama lain. Bedanya adalah satu menangkap, satunya yang mengolah data. Itu eh, tentang perbedaan digital radiografi dan juga digital imaging. Baik, mungkin hanya 4 soal yang akan kita bahas untuk video ini. Selebihnya mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dalam video ini dan juga pembahasan. Selebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.